bro. Apaan? Sepedaan bareng yuk. Nah kan coronanya belum kelar. Nah emang gimana? Gini deh gue jelasin hal-hal apa aja sih yang boleh sama yang nggak boleh selama kita sepedaan pas pandemi kayak gini. Gimana? Tapi sebelum itu, bumper dulu. Let's go. Halo teman-teman, balik lagi di lovemotor.com. Dan sebelum itu gue copot dulu kacamatanya soalnya gelap cuy. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan lancar rezeki di masa pandemi corona yang semoga cepat kelar deh. Nah baru-baru ini sih gue ngeliat foto ya di Facebook yang sebenarnya sih ini Facebooknya dari kota Jogja, kota kelahiran gue sebenarnya. Itu miris juga soalnya di hari Minggu, sekarang kan tanggal 7 Juni ya 2020, itu banyak banget cyclist atau goeser yang ya memang sih untuk hobi goes ini kayaknya makin digemari ya, apalagi pas pandemi kayak gini. Cuma masalahnya satu, bergerombol, kedua nggak pakai masker, dan itu banyak banget, nggak cuma satu atau dua. Itu bikin sedih sih sebenarnya. Sedihnya gimana? Sedih buat perawat atau tenaga medis yang bertugas, sedih juga bagi gue atau orang-orang di luar sana yang sengaja nggak terlalu rutin untuk goesnya. Cuma ya kenapa gara-gara kalian sih citra goeser yang sebenarnya buat goes buat olahraga itu jadi turun gitu. Sebel jadinya. Nah di video ini gue bakal ngebahas hal-hal apa aja sih yang boleh sama yang mungkin bisa dibilang dihindari ya saat bersepeda tapi di masa COVID-19 kayak gini. Jadi yang pertama, gue yang jelas sendiri kalau untuk goes, jadi nggak ngajak siapapun, nggak bergerombol. Istilahnya ya memang gue tuh goes tuh memang pertama mau ganti profile picture sih. Jadi alasan pertama gue untuk bersepeda sebenarnya sih buat ganti profile picture aja sih. Sedih nggak sih? Cuma ya gimana ya, itu memang tujuan pertama gue sih. Jadi sempat kalau pas gue dulu pakai Cameron 6 tuh sempat memuterin Surabaya, fotonya kayak gini sama gini. Nah pas pakai Cora 9S ini baru ya sekitar 4 sesi foto lagi, selfie ya istilahnya. Tapi memang selfie-nya yang bener-bener dia niatin. Dan ya itu tadi, gue sendiri, dan biasanya sih gue goesnya malam hari karena memang itu waktu yang pas buat goes menurut gue pribadi ya, karena memang nggak terlalu panas, dan gue sebenarnya agak benci juga sih sama yang panas-panas. Jadi kalau misalnya lu goes pagi kan nanti makin lama makan siang. Nah kalau udah siang tuh males buat ke rumahnya, jadi agak males-malesan, terus nanti capek, terus jajan deh. Nah hal yang kedua yang mungkin bisa lu contoh, bawa bekal minimal snack bar atau ya cemilan kecil-kecil sama minum. Makanya kalau misalnya gua goes biasanya bawa ini nih, cara pakai tas selempang aja yang kecil. Sebenarnya mau pakai hydro bag, gua ada hydro bag merek apa ya, Eiger ya, harganya berapa tuh, 300 berapaan gitu, cuma jarang dipakai. Kalau misalnya lu ada yang mau beli silahkan ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk yang hydro bag itu dia terlalu kecil, jadi gua agak susah juga mau buat bawa kamera kayak gini, bawa DSLR. Sebenarnya sih ya paling pas sih kayak gini. Ini messenger bag ya istilahnya. Nah messenger bag ini gue isi sama DSLR, kedua ini 3 minum sama snack, mungkin ya kayak Roma Malkis gitu deh ya, nyebut merek deh. Intinya ya itu tadi, sendiri malam hari nggak jajan, itu yang bisa ditiru. Nah kalau misalnya yang dihindari apa aja sih? Ini mungkin menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau misalnya tenaga medis atau kayak gimana, atau ahli kesehatan di luar sana kayak gimana. Cuma secara kita analogi kayak kita bernafas aja. Kalau misalnya kita bernafas kan normal gitu ya, tapi kalau kita berolahraga otomatis kita butuh untuk pasokan oksigen yang lebih tinggi daripada yang normal. Nah gue agak lupa sih untuk reaksi pembakaran, mungkin itu SMP atau SD gitu ya. Istilahnya sih gini, intinya sih kalau misalnya kita butuh energi lebih, otomatis kan kita butuh pasokan oksigen yang lebih juga. Nah kalau misalnya sebentar.
Nah biasanya gue kalau misalnya goes gitu kayak gini ya, tetap pakai masker. Jadi masker itu dipakai pas kita berhenti aja, misal minum, misal mau foto-foto, itu pakai masker. Dan kalau misalnya pas goes atau kita butuh cadence yang tinggi atau ya istilahnya pedaling gitu ya, sering gitu ya, itu gue saranin sih nggak usah pakai masker, karena memang secara analogi ya, gue nggak tahu ini benar atau salah, semoga sih benar. Nah karena kita butuh untuk pasokan oksigen yang lebih tinggi, kalau misalnya ini ditutup kayak gini pas goes doang ya, lu bisa kebayangkan untuk jantung kita tuh pompa darahnya tuh kayak gimana, kayak tersumbat gitu deh. Padahal kita butuh lagi 2 kali dari pernafasan normal gitu. Dan sebisa mungkin sih kalau untuk menggunakan masker itu ya pas kita mungkin berinteraksi dengan orang, bukan pas goesnya aja. Jadi kalau misalnya goes ya lepas aja kayak gini. Tapi kalau misalnya lu udah berhenti istirahat, foto-foto selfie atau kayak gimana, itu tinggal dipakai gini. Dan jangan lupa selalu bawa ini nih, hand sanitizer maksudnya. Jadi hand sanitizer itu pas lu kontak dengan apapun, ya bisa dinding, tembok, atau railing, atau apa namanya, tiang listrik lah mungkin buat foto-foto, itu bisa mungkin ya dicuci tangan ya pakai itu. Karena memang nemuin untuk air yang mengalir sama sabun itu tidak mudah, apalagi di Surabaya kayak gini ya. Kemudian jauhi juga kerumunan. Jadi biasakan kalau misalnya lu mau goes, tentuin dulu destinasi lu mau kemana. Biasanya sih kalau gue kalau misalnya nggak foto-foto tadi ya mestinya makan ya, cuma karena ada COVID-19 ini kayaknya untuk makan-makan atau mampir gitu kayaknya gue kurangin. Dan akhirnya yaitu tentuin dulu untuk rutenya, apakah itu rame atau enggak, baik itu pulang atau berangkatnya. Dan kalau misalnya lu lihat di foto-foto kayak gini nih yang di kota Jogja di Facebooknya, itu kan sedih banget ya. Dan di tengah kota itu, di pusat kota di Tugu, terus di pojok Beteng itu ramai banget tuh orang bersepeda. Ya sebisa mungkin sih dihindari untuk kerumunan kayak gitu sih. Lo bisa pakai opsi yang lain, mungkin rute yang agak muter dikit nggak apa-apa, yang penting nggak ketemu orang. Karena untuk peluang kita ketemu orang itu peluang kita juga untuk menyebarkan virus. Kita kan nggak tahu kalau kita itu benar-benar sehat atau benar-benar kita sebagai OTG kan bonus. Kita harus PCR tes dulu yang harganya 1,5 sampai 2 jutaan. Kebayang dong kalau misalnya kita, katakanlah gue OTG gitu ya, gue kontak dengan orang-orang tapi nggak ngejaga diri gue sendiri, nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, dan ya bisa kejadian. Dan apa yang dibilang sama ketua gugus COVID-19 di Surabaya itu mungkin akan jadi kenyataan ya, karena memang diprediksi Surabaya ini bakal jadi Wuhan-nya gitu. Dan semoga sih hal itu nggak bakal terjadi ya, amin. Terus yang terakhir ini sih protokol yang gue buat sendiri ya, jadi protokol masuk rumah istilahnya. Jadi protokol masuk rumah itu yang gue lakukan adalah nyopot semua atribut yang sepedaan gitu, jadi taruh di satu ember, cuci bersih, kemudian gue mandi kayak biasanya. Terus kalau misalnya lu sempet atau lu bisa untuk melakukan cuci dari sepedanya, cuci sepedanya. Itu bakal yang pertama bikin sepedanya bikin awet, bikin bagus juga, dilihatnya lebih enak, di goesnya juga lebih enak. Tapi kalau misalnya nggak sempat atau nggak bisa untuk melakukan cuci pakai air ya, gue sih pakai ya itu tadi, pakai yang video yang sebelumnya ini, tonton dulu ya. Nah gue biasanya pakai waterless untuk cuci, at least dibersihin dulu deh untuk bagian grip, kemudian saddle, pokoknya yang sering dipegang orang ya. Kita kan nggak tahu kalau pas kita foto-foto terus dipegang orang, iya karena COVID deh ya, amit-amit. Ya intinya sih gitu. Intinya apapun protokolnya yang udah dibuat sama pemerintah atau dari diri kita sendiri, patuhin itu dan keep going. Jadi tetap goes juga nggak apa-apa, tapi bisa mungkin jangan banyak orang ya, jadi sendiri-sendiri aja, have fun aja. Yang penting kita
nggak bergerombol. Ya mungkin sih itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di ilovemotor.com. I'm out and see you. Stay safe, stay healthy. I'm out.